Itu sorban bang, dikepretin yang bang saya terbang jepret pohon inian, tidur saya diganggu bang, sampai kaki nih saya lagi bonjol begini, lah ada yang narik, Mah aku takut kedatangan tamu spesial. Ini kerabat jauh dari Lampung. Wah, ya kan. Ada Bang Kobar, Bang Kobar. Nah, Bang Kobar gimana kabar, sehat? alhamdulillah Sehat. alhamdulillah bang. Kobar, Set. welcome to konten paling horor di internet pada saat ini. Namanya aku takut. Oke, Mbak Kobar. Waktu itu kita sempat ngobrol, Bang. Iya. Tuh kita lagi ngopi, ya kan. Terus lo sempat cerita soal waktu dari kecil tuh lo banyak, bahkan sampai mungkin dewasa ya. Jadi sampai dewasa banyak beberapa pengalaman horor gitu, Bang ya. Iya. Pengalaman horor itu tuh pertama kalinya, kalau kita ingat-ingat ya, pertama kalinya lu mengalami peristiwa ya horor seperti itu kalau lu ingat itu pada umur berapa? Mungkin kelas berapa lah, umur berapa, dan kejadian itu apa bang? Kalau di soal dari umur berapa dan pertama kalinya itu, jadi gini bang, gua itu dibesarkan di keluarga yang kakeknya engkong kakek itu orang yang bisa. Oh, paham. Oke, paham. Orang yang bisa, dan dia paling benci tuh sama yang hal-hal gaib begitu, apalagi kalau anak cucunya atau saudaranya dijailin, diusilin. Jadi kalau untuk pertama kali, bahkan saya belum sekolah pun belum. Itu posisi malam banget, cuman saya belum tidur, yang lain udah pada tidur selesai. Ya. Kalau kakek atau engkong saya ini kan orangnya jarang tidur nih. Dia tidur kalau udah mau nyubuhin, udah mau bagiin, baru tidur. Nggak tahu deh, emang udah gayanya kali. Yang penting ada kopi sama jarum coklat. Nah, itu pas saya lagi belum tidur, rumah saya kan masih kebun nih bang, masih kebun. Nah, ada semacam, kalau abang pernah nggak ngerasa kalau misalnya di rooftop atau di plafon tuh kayak ada kucing atau tikus lewat? Iya. Nah, itu saya nyadarin, yang lain pada tidur nih, cuma ngkong saya mah di ruang tengah terus tuh, santai dia mah, kalau nggak nonton TV ya denger radio ya kan. Nah, saya keluar tuh nyamperin Kong, di atas bisik banget apaannya, udah lu tidur aja. Ya saya kan namanya masuk bocah banget nih, jujur saya walaupun masuk bocah saya inget nih soal pertama kali. Nah, saya nggak irawin tuh, emang suruh tidur kan Kong. Lama kelamaan saya denger, pernah denger orang nangis tapi nyesek banget ya, Kayak gitu ya, perih suaranya, sek-sekan gitu berapa lagi. Saya nyadar tuh, ya kirain saya lah tetangga, cuman kalau dipikir-pikir rumah saya sama jarak samping nih tangga itu lumayan lumayan jauh karena belum padat ya waktu itu. Iya. Jauh udah gitu, di belakang kandang bebek, ngomong aja nyari bebek. Di kanan kayak pohon-pohon jauh-jauh gitu deh. Nah, kata saya, ini suara apa ya? Tapi kalau saya ngedengarnya rasanya beda, kan walaupun bocah kan yang diciptain sama orang lama yang lalu gitu bang, walaupun kita nggak ngeliat dia tapi beda pasti. Iya. Rasanya gimana. Nah, itu tuh saya takut. Karena takutnya apa? Ini suara muter. Ini suara muter loh. Oh iya, nggak jauh-jauh. Di situ aja. Kadang di atas, ntar ke belakang, ntar ke samping. Nah, kalau saya kesel. Tapi ini lu mendengar pas lu kecil, lu ngerasanya kayak ini aneh ini. Iya, gitu. ya. Cuman nggak terlalu ini namanya bocah ya kan. Iya. Udah gitu udah kakek aja kok ya, pokoknya aman banget lah kalau udah kakek. Galak ya. Galak ya. Nah, akhirnya udah tuh dia keluar cuma pakai singlet gitu, sarungan. Tapi engkong saya tuh nggak pernah lepas. Apa sih bang juga yang biasanya orang Arab pakai itu yang di Sorban. Pakai ini lah. Itu bang ya. Sumpah demi apa gak saya berani kali. Itu sorban bang. Dikepretin yang engkong saya terbang. Jepret pohon inian,
Kalau abang pernah tahu pohon markisa, kalau dimakan gigi pada kuning, padet. Di pohon itu, wah, aku kayak orang jejaritan gimana sih? Kayak cewek bener-bener kayak lagi Disiksa. itu. Wah, gila kata saya, wah, udah saya mau berapa masih bocah ya. Kamu masih ngeliatnya, buset ngomong saya mau kira-kira. Karena bingung mau dijelasin kayak gimana. Nih gitu kan. Lari itu bang, lalu sempet nangis dulu tuh, makhluk tuh kesakitan. Yang bikin ngeselinnya lagi, dia nggak pindah, dikira udah reda. Saya lanjut lagi tidur, ngomong saya mah tetep kok masih belum tidur. Buset dia bunyi lagi aja bang, Nangis lagi. nangis lagi aja. Cuman itu ngomong saya nggak pakai keluar tuh. Dia ya kagak paham deh yang namanya orang bisa begitu mah. Dia cuma duduk sila, ambil tetep masih dengan rokok jarum coklat di tangan. Kayak ngomong sendiri masih. Gimana saya ngeliat sendiri nih kalau dia ngomong nih, kamu kalau wilayah kita apa sih namanya ya? Ini apa? Kayak kalau kita mah ngeliatnya mungkin kayak orang nih lagi ngigo kali ya, gitu kali ya. Nggak tahu yakin apa ini sebenarnya. Ngomong dia kayak tawa-tawaan. Saya dengar ucapan terakhir babe saya itu ngomong saya, udah lu boleh mari, tapi jangan pernah lu ngerasain ibaratnya cucu anak cucu gua. Kalau emang ada apa-apa sama gua, ngomongnya sama gua. Kan gua mau kagak pernah tidur. Pokoknya ngomong gitu. Lagi ngomong dari situ reda tuh bang, alhamdulillah azan subuh. Kebetulan kalau subuh ini dulu kakek nenek itu dagang di prepare tuh buat warung nasi, karena di era itu banyak mobil pasir gitu pada makannya pada ngopi. Nah lanjut tuh, ini setelah kejadian itu saya jalan hidup saya nih mungkin memang udah akhirnya begitu kali ya. Jadi yang saya cerita itu posisi rumah masih di Serpong bang. Di Serpong. Nah anaknya yang paling tua tuh dapat jodoh orang Sumatera. Nah kakek saya ini pengen ngikutin anaknya yang paling tua. Nah saya tadinya nggak mau karena di sini ibaratnya baru mau masuk sekolah gitu ya kan. Berhubung ibu saya pun cuma sendiri ya kan, saya mah udah ditinggal dari bayi dari 8 bulan. Nah diajaklah saya ini dibawa hijrah Sumatera. Dibawa hijrah Sumatera itu setelah beberapa saat gitu ya, saya kenal, saya adaptasi, saya dapat anak-anak sana, teman-teman sana. Nah saya diajak main nih bang, diajak main tuh motor-motoran ya kan, karena sebenarnya saya senang banget kan, ibaratnya diajak-ajak begitu. Begitu sama orang pribuminya asli lagi nih. Nah dibawa nonton macam kayak nonton hiburan begitu bang. Nonton hiburan begitu, tempatnya jangan harap tempat bagus bang, namanya daerah sono ya. Jalan batu pada tajam-tajam banget. Nah ini saya mencari apaan ke tempat kayak kebun kayak gini kan. Awal berangkat mah enak-enak aja, ya namanya ramenya rombongan. Nah pas bubar itu saya cuma berdua doang tuh sama orang situ. Kata dia gini, udah lu mah karena saya masih bocil gitu ya, dulu mah duduk aja di belakang. Jangan kalau ada apa-apa ya usah dirawin. Masih tahu mau aku nih orang dekat jalan lah nih. Jalan-jalan itu naik turun bang, bukit tuh itu man. Ya boleh dibilang nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu sepi. Rumah mah ada, cuman di sana itu kehidupan setelah azan isya aja orang yang kita kagak ada, sepi. Ini di mana bang? Di Lampung? Oh ya sorry, ini udah masuk ke Lampung bang. Oh di Lampung. Oke. Apa saya balik, kok di kanan kiri saya ini orang kayaknya jutek banget ya, saya ngeliatin saya. Saya ngomong gini nih yang bawa motor bang, ini daerah mana sih bang? Apa? Gue itu warganya kayaknya instiris banget sama kita. Warga siapa sih katanya? Warga siapa? Orang gimana kagak ada warga. Kali ada orang pada tidur kali gitu. Cuman pasti bahasanya lucu bang, buat ngomong Indonesia aja. Ketika saya pindah ke sana tuh orang kayaknya masih belum pasti gitu. Masih kadang-kadang medok gitu dah ngomong. Kata saya ini bang, samping kanan kiri ini mungkin karena dia udah ngerasa connect, ini bocah kayaknya dikasih nih, usah diliatin tuh gimana. Tadi ya udah mau saya diliatin dulu aja atau gimana ya kan, buang muka gitu. Ya buang muka nih bang.
Kayak gua ngeluka, nggak perhatiin jalan, lama kelamaan tuh kayaknya makin kusut aja nih, kayak makin kusut tuh gini bang. Ini orang yang tadi saya lihat itu kenapa di mana-mana di setiap posisi saya lewatin kok ada aja, nggak ngilang bang, nggak. Pokoknya entah di belakang atau kanan kiri saya itu ya pasti masih ada dia. Nah, akhirnya saya mungkin udah paham nih. Saya takut, saya diem aja. Tuh orang ngomong gini, kenapa? Enggak apa-apa bang, masih lama kan nyampe. Ya, lumayan lah, jalan jelek kita nggak bisa ngebut. Akhirnya gua irawin, alhamdulillah nyampe rumah posisi pun udah sepi. Saya masuk nih kamar bang, langsung tidur. Masuk kamar itu saya tidur sendiri bang, karena posisi rumah rada gede, cuman orang dikit. Baru cuma atau 3 atau 4 orang lah. Nenek sama gua mamang dulu. Saya balik ke kamar, saya tidur. Kasur saya bukan spring bed bang, bukan spring bed. Kalau abang tahu kasur yang rak yang kayak besi itu. Oh iya, ya dipakai gitu. Saya udah setengah merem gitu, Kok kerasanya kayak berat banget ini ya kasur. Sampai nginjek ya bang, gimana sih kalau abang nginjek kayak berdiri di atas kasur gimana sih? Iya, tahu. Kayak goyang gitu kan. Jadi saya tidur. Wah, ini mah kayaknya kagak beres nih. Segala apa tidur saya diganggu, Bang. Sampai kaki nih, saya lagi bonjol begini. Lah ada yang narik. Berhubung saya ngantuk berat, level takut itu kayak apa ya? Bodoh amat lah. Lama kelamaan makin aneh lagi nih. Saya denger suara bocah pada larian bang. Ada jam berapa tuh? Itu sekitar 11 malam 11-an. Harusnya nggak ada dong kan? Iya. Boro-boro bocah. Orang tuanya ya pada males keluar. Terus. Katanya tangga kali atau apa gitu kan? Bentar. Setelah saya ini tidur. Kelamaan sebelum saya pulas banget tuh tidur. Berisik amat ini ya samping. Jadi rumah saya tuh bentuknya L bang. Gini. Nah L ini saya doang yang ngisi. Nah di samping L ini kamar mandi masih luar bang. Kita kalau mau ngapa-ngapain juga di belakang dulu. Kayak bocah larian bubur mau kan bocah tuh tarik seporo tarik sini. Tapi kata saya ini bocah tetangga ya agak ada anak kecil. Saya tahu di situ tetangga saya tahu. Maksudnya kagak ada yang punya anak-anak, apalagi banyak gitu. Baru banyak satu aja nggak ada tetangga saya yang punya anak. Berisik banget kan. Berisik. Terus nenek saya keluar mungkin emang dia lebih ingal kali ya. Lebih ingal gitu maksudnya sama yang sekitaran rumah dia tuh gimana. Kira dia keluar. Ya yang tadi kayak saya bilang tuh bang, cuman ini mah bedanya neneknya saya yang recom nih yang ngomelin ini si siapa lah makhluk antar berantai itu. Nah sepi tuh bang, cuman karena emang saya kagak pules ya kalau tidur, kalau udah merinding itu udah takut terus lanjut tidur sendiri, namanya bocah ya. Kalau pules tuh saya pindah aja sama nenek, tidur sama nenek. Saya ceritain itu, dia mah ngomong gini aja ceritanya. Nenek saya ngawet itu begini, dia mau nyamperin lu, udah cepet lu bocah siapa katanya, dia baru niat gitu. Intinya mah, gue ini siapa gitu, gue asing di situ katanya. Oh gue asing di situ, mungkin namanya sama anak kecil kayak, dia mah anak kecil rupanya doang. Kan? Aslinya mah, jadi nenek saya cerita begitu. Saya udah paham tentang itu. Hari-hari saya ya berjalan lah. Nah jadi suatu saat itu saya mau lanjutin sekolah nih bang. Saya mau lanjutin sekolah di daerah situ yang lumayan gitu ya. Udah gitu mah jangan harap ada transportasi di sana mah buru-buru, karena anak-anak lain mau pada jalan kaki gitu ya. Jalan kaki. Udah gitu saya nyampe sekolah, saya lihat sekolahan dulu. Sekolahnya ya mirip juga sih keadaannya. Yang keadaan itu di tahun 2003-an.
sepi banget. Bahkan murid-muridnya pun kalau kita ngeliat pak, ya sempat miris juga sih. Orang-orang anak-anak yang sekolah bawa tas bawa sepatu itu cuma segelintir orang doang yang bisa. Nah saya masuk situ, saya adaptasi. Saya nggak punya teman tuh awalnya no. Ya maklum ya kan orang mana-mana. Iya. Baru pendatang situ nggak ada teman tuh. Nah jadi kebetulan anaknya kakek nih yang paling tua yang orang situ, istrinya itu punya ini macam kayak kecil punya ponakan atau adik dia. Jadi saya bareng terus sama dia karena kalau nggak ada dia saya nggak teman, iya nggak ada teman. Nah saya lanjut, kira udah beberapa bulan sekolah di situ. Biasa tempat mainnya ya jangan dikira taman bagus atau apa gitu ya. Nah sekolah kalau istirahat mainnya kebun. Iya, Karena waktu ya pas kebun begitu. Nah ke belakang nih ternyata kalau di sekolah itu ternyata ruang MCK di belakang tuh bang. Kata saya nunggu di pintu kan tutup nih. Ada orang kali kan. Lama bener kata saya ini udah mau masuk ya kan. Bukan mau pipis doang udah mah. Awal banget tapi ada macam kayak air di sendok gitu pak. Cebuar. Itulah ada mandi ini bang. Iya. Orang umum aja nggak umum sih. Ya udah. Katanya bener aja pak toilet sekolah gua ada yang mandi. Nah, teman saya nyamper karena saya ngeliat saya belum masuk kelas lagi. Nanya, coba pakai bahasa Sunda ya. Cuman saya udah bisa ngertiin dia, karena saya udah bisa gara-gara dia. Mungkin apaan ayo dong masuk. Ya. Dan dulu, ngomongin dulu. Ya udah bukannya ada orang awal mungkin ada orang perlu masuk semua. Gitu. Bener. Buka tuh. Lah, nggak ada orang. Aduh ada orang. Buset gue nungguin siapa ini. Udah kasih kode nih yang punya wilayah kayak kira dari situ. Iya kagak ada orang udah. Saya diem aja. Coba si saudara saya juga ini kayak tahu cuma dia coba kali ya. Akhirnya saya masuk lagi. Udah pulang sekolah tuh udah bubaran. Kata saya kok yang di belakang ini jadi ini ini sekolahan itu cuma 3 kelas. Tapi kelas 1, kelas 2 gabung. Kelas 3, kelas 4 gabung. Kelas 5, 6 gabung. Iya bang, sampai papat polisi pun bagi 2. Kalau abang pernah nonton Laskar Pelangi kali ya? Gitu kali ya. Udah bang, mirip banget. Temboknya pun kita bikin pun hancur. Karena kayak sebatas kapur gitu doang kan. Kata saya kok yang belakang. Jadi gini bang, biasanya di sana tuh kalau mau pulang itu ngadain cerdas cermat bang. Oh iya, paham. Iya, siapa yang bisa jawab pulang. Cara berhubungnya saya mungkin ya entah saya rada atau apa gimana ya. Itu paling sampai saya terakhir sampai dikasih pertanyaan saya nggak bisa jawab, saking saya blow on-nya itu guru ngomong ini ya udah pulang aja. Ya udah pulang aja. Oke lah saya pulang, saya ditinggal bang. Saya ditinggal posisi karena satu lagi nih bang. Jadi yang bikin lebih mirisnya lagi sekolah ini udah selain satu ruangan bagi 2, paginya itu MTS dulu. MTS apa? Kayak SMP lah kalau bilang. Oh, gantian. Iya, berarti ya. Paginya MTS dulu, siangnya MI. Nah, saya anak MI, saya udah pulang tuh. Tapi kok di bagian belakang ini bang, jadi sebenarnya mah bentuknya mah biasa formal, gampang gitu. Cuman yang di bagian belakang ini kalau dihitung SD ini kelas 1 kelas 2-nya antara belakang. Masih pohonan gitu, rindang jadi rada gelap. Saya lewat. Ya, temu bocah lagi aja bu bang. Temu bocah lagi aja segala. Kayak rame ini kayak gimana sih kayak bocah gitu. Kayak dalam kelas gitu. Lah, belum pada balik ini anak MD. Dan saya longok belakang. Ada apa? Kalau kita ngeliat nih, ini kan tembok nih bang. Salah tembok nih. Ada sekelebetan. Iya, gue lihat ada yang lari begitu. Gue kagak masuk bang, gue ngomong doang. Pas udah ngomong apa? Sunyi, gue ngomong sunyi. Terus yang gue lihat itu, jadi bikin lucu lagi di sekolah walaupun begini tapi bisa nyambung. Kayak ada pintu gitu bang. Oh iya. Bisa dilolosin ke depan. Iya. Nah pas saya nggak lewat dalam, saya maju lagi ke ruang tengah.
saya waktu itu nggak ada bocah, cuma ngomong gini sebab ini agak ada bocah Kosong. udah kosong aja di sekolah apa gitu saya. Gitu. Jadi banget digangguin gitu. Makanya jadi saya dapat info lagi nih selang berapa lama saya beradaptasi di situ, udah dikit-dikit udah punya teman. Ngomong orang tuanya teman saya ini ngomong gini, itu mah sekolah dari Jang, tong sekolah di mau detik ya guys ayah, tong itu mah sekolah dari gua kecil pun udah ada, dan gua pun pernah sekolah di situ, kata orang tua teman gua nih bang. Oh udah lama emang, lama banget, makanya udah gitu bener. Nggak dibagus-bagusin sekolahnya begitu aja. Jadi usah punya offset sih rumah apa area sekolah itu bang. Area sekolah itu pun dari dulunya belum ada bangunan juga. Itu lahan memang boleh dibilang apa ya, kayak kalau orang sini bilang mah kayak emang sarana demit lah, boleh bilang emang iya emang sarangnya. Udah di sini biang-biangnya tuh udah tuh ya. Nah itu dia, itu gua baru tahu juniornya. Iya, apalagi itu ya. Oke. Iya. Bang Kobar, lu sempat cerita waktu kita lagi ngopi itu soal waktu itu lu tinggal di Bintaro ya. Lu tuh pas kecil tuh pindah-pindah ya dari Serpong ke Lampung ke Bintaro kemana lagi gitu-gitu ya? Jadi gua Pindah ya. jadi ya kalau ngebahas itu mah panjang sih Lajanya. Enggak nih, bahas itu aja tuh yang lu bilang. Lu lagi main sama bocah-bocah lu, teman-teman lu di daerah Bintaro, terus di daerah Kali ya, di daerah Waduk ya katanya ya. Terus temen lu nggak pulang yang itu tuh. Wah itu mah ya, jadi sebut tahu boleh kali ya. Sebut saja Budi. Jadi bang, jadi gini bang, saya udah beranjak dewasa, saya ngabisin sekolah di sana cuma ya menengah pertama. Saya bocahnya satu ya mengeresep sorok sini, kedua si paman saya ini yang dapat orang sana itu Sumatera, supir driver ekspedisi bawa apa aja lah warma. Nah, diajak lah saya ini, diajak sambil ngomong sambil alasannya sih mau ke rumah ibu enggak, kan ibunya tetap di sini bang, cuma saya doang yang dibawa ke sana nanti. Ayo berhubung walaupun udah enggak ya kan, benernya masih bandel. Nah saya ikut, dia ngambil ngebuang di pasar Kambing, belakang Tamrin City. Selesai, saya dianterin lah ke rumah ibu. Balik lagi nih, saya senang ketemu kawan-kawan lama ya kan. Itu tapi di Bintaro ini yang maaf nih, jadi Bintaro bukan area yang udah bagus lah, bukan. Dulu ada satu kampung namanya Pondok Jaya yang sekarang Pondok Jaya udah berdiri Bintaro Exchange Mall. Oh itu dulu ya. Itu banget tuh. itu sebelum ada Exchange di situ. Mainnya pun kawan saya ini, teman-teman saya ini ya kalau nggak main di sawah gitu ya kan, main air, berenang segala macem, nyabut-nyabutin singkong orang ya kan, itu namanya anak bandel. Bener. Nah berenang lah kita, cuman posisinya salahnya saya berenang di galian yang jadi mungkin jenjang udah mau berjalan kali ini Bintaro Exchange ya. Iya. Jadi dia bikin ini bang, Pondasi. iya. Pondasi. Ada galian, galian buat BXC ya. Mungkin gua nggak ngerti deh apa. Iya. Awal-awal ya. itu udah lumayan gede bang. Ya udah lumayan dewasa. Udah 17 malah gitu. Terus lo berenang lah di galian itu. Ya senang banget bang. Gila. Anak-anak yang ibaratnya tempat main gak ada, ngeliat tempat kayak gitu tuh kayaknya asik bener ya. Ada yang bawa gedebong pisang lah, ada yang bawa styrofoam besar gitu kan, TV gitu ya. Seru ya? Iya seru banget. Kalau di Bintaro seru banget, bahkan dia bisa ngalahinnya di era sekarang semua seperti itu nggak dapet. Benar. Pada turun nih udah bawa, pada lempar styrofoam, gedebong pisang itu. Kita udah ngambil dari agak jauhan ya kan, karena kan ngalir tuh. Loncat nih satu persatu teman saya. Itu buar ya kan. Udah pada asik deh tuh. Sorry bang, kira-kira waktu itu ada berapa orang yang iya mak. Saya ganjil bang, saya 5an gitu. Nggak 10 orang juga ya.
Karena posisinya saya janji sama teman-teman habis berenang ini saya mau ngelanjutin bola kan. Oke, bilang ayo kita ngebak dulu, bukan ngebak ya. Maksudnya berenang di ojai gitu kan. Nah, udah pada seru nih kan, udah pada main air di sini. Salah satu teman saya ngomong, ini namanya sebenarnya sih saya tahu namanya, cuman saya sebut si B aja kan. Iya. Karena emang inisial dari B. Si B mana ya katanya? Udah naik, maksudnya udah ke atas lagi. Soalnya nggak ada. Iya, Berempat doang jadi. bener bang, berempat doang. Tapi mainan dia ada. Dia itu mau kedebong, orang lanjut gitu. Ada itunya. Kalau emang naik, pasti tahu kita pun. Karena si kali itu tempat naiknya itu cuma satu bang. Kayak udah bekas dibikin sama orang gitu, nggak ada tangga ya. Nah, seingat saya, emang kali itu pun dulunya, bukan dulunya, biasanya dipakai sama petani-petani itu buat nyuci. Kayak angkung, bayam gitu, dia nyuci dari situ. Tangganya pun jadi cuma itu ya naiknya. Tapi nggak ada yang tahu dia naik. Tapi saya pun baru iya ya, mana ya? Nah, akhirnya kelawan, panik bang, panik saya. Paniknya apa? Pikirin udah kemana-mana. Loh, ngomong apa nih orang tuanya nih? Ya kan, satu itu, kedua takutnya emang ya emang bener-bener hilang ataupun apa. Karena walaupun itu galian baru, orang tua situ kalau tahu saya mau perang ke situ tuh nggak ngebolehin. Nggak tahu itu kenapa ya, tapi saya pernah ngasih itu tuh nggak ada yang tahu orang tua. Maksudnya biasa ada tuh petani yang lagi panen kangkung atau apa, orang ngomelin, bocah mana lu? Kagak ada. Jadi kita ya kekali enak aja, nggak ada yang ngeliatin. Lagi nyebur situ, saya ngeliat teman saya hilang satu, lumayan bang, hampir sejam bang, nggak ada. Teman saya udah naik buat ngecek, kagak ada. Nah saya pun pas dia balik lagi bilang saya naik yuk, kagak ada dah dia, kata si B, nggak ada. Serius lu? Iya. Akhirnya naik semua nih kita nih. Sorry bang, gue potong. Si temen lu si B ini karakternya tuh orangnya gimana sih? Apakah dia bandel atau dia anaknya normal-normal aja, atau dia agak aneh gitu atau gimana? Kayak hobi ngilang, kita ada tuh teman yang Iya. kita ada teman yang kayak lagi nongkrong. Ini pulang gitu. Pulang lu yang gitu loh. Ya jadi itu nggak tahu. Biasa aja. Justru bang, ini anak, jadi pas banget ini anak ini boleh dibilang paling tua dari saya. Mungkin dia sendiri yang ibaratnya udah 17 tahun ke atas, justru dia paling tua. Maksudnya kalau ada apa-apa pun sebenarnya yang awal bilang tuh malah dia harusnya. Kayak lah ya, kayak yang bijak. Nah justru ya, abang-abangan. Iya, kalau sekarang ya abang-abangan gitu. Jadi ingat gue sama orang yang bang serius. Gue ingat tuh bener, karena walaupun mengenal dia nggak lama gitu ya, dari ibaratnya gue bawa tubuh dewasa, tapi ini anak benernya mungkin kalau masih ada CS kental saya mungkin, karena ya bandelnya sefrekuensi lebaran lah ya. Nah kira gue pada takutnya apa ya, itu yang tadi saya bilang bang, mau ngomong ini mau lainnya ke orang tua mau bagaimana apa, mau apa ke teman saya bahkan lebih kacau lagi, nggak mau tahu baru pulang parah juga ya, namanya bocah saya nggak. Iya bocah gue juga masih panik sih. Yang bikin yang puyang itu yang paling puyang gue bang, karena rumahnya di dekat, rumah dekat dengan dia. Akhirnya saya ngomong, bahkan saya ceritanya sama orang tua dulu bang. Ya pulang saya ngomong sama ibu saya, mungkin wah serius mungkin kali ya ini yang saya ceritain ke dia, wah parah juga ini mau cerita. Akhirnya saya ditemenin ibu saya buat ngomong itu bang. Orang tuanya si B. Si B ini namanya BN. Ini ngomong cerita, tahu udah paham apa yang disampaikan sama ibu saya, yang dari saya disampaikan lagi. Seriusan nih bang orang tuanya. Ini hari yang sama kan? Langsung bang. Langsung. Sore. Bahkan sampai yang bilang zot pas kejadian. Sore udah maghrib nggak peduli bang. Maksudnya ya kalau kita mah ntar aja kapan nunggu maghrib ya, orang tua dia mah kan ya nggak peduli. Iyalah, anak sendiri ya kan. Turun tuh kayak ayo di mana nganterin gua. Saya anterin, saya bimbing, saya dudukin ini tempatnya.
dia di bawah apa kawan-kawan atau tetangga bapaknya dia ya, keluarga dia turun tuh bang, langsung nyari, gak ketemu bang, sampai aja Nisa gak ketemu. Akhirnya ada di situ, dibilang sepuh enggak, tua juga enggak. Jadi di tempat saya ini ada satu orang Nggak bisa. ya, satu itu, kedua hobinya dia ini emang unik, Apa hobinya? hobinya nyari ular dan biawak. Wow, aneh deh. Kalau zaman sekarang nggak ngerti, kayak si Panji itu deh. Ngomong kolektor tapi ya. Satu kolektor ya, emang penjual juga. Oh, penjual. Nah emang di saat itu namanya reptil banyak banget bang, bener loh. Itu masih untung saya nggak ketemu sanca, biasanya ada aja. Iya. Biasanya ada aja. Takutnya temennya dimakan ular. Nah itu dia. Nah makanya saya manggil langsung, saya orang tua saya connect sama si bapak ini. Nah akhirnya balik lagi kampung, panggil nih, sebutlah si bapak Kak. Nah, Kak. Akhirnya dia paham, dia udah jelasin, dia turun. Cuman kata dia begini, ini kalau nanti saya nggak ngasil lanjut besok ya, kata si Bang Inka ini. Ya oke. Akhirnya dia turun, dia bengong dulu semacam minta doa entah apa gitu ya. Dia berenang nih, tapi dia muter dulu. Jadi dia muter dulu nih, antar ke sini, kono, semacam kayak di obok-obok teman tuh. Obok-obok Ya, itu dia tuh obok-obok, dia kadang nyelam. Lama juga tuh, namanya emang bisa main di air ya. Iya. Nangkepin hewan juga lama nyelamnya, beda jelas. Itu emang untuk Lumayan air ya, air. Emang tempat main di air. Setiap dia nimbul, belum ada, ntar kali lagi nyelam lagi, lama juga gak hasil juga bang. Jadi sesuai apa yang dia bilang ya kan, ini ntar lanjut besok, kalau hari ini gua gak hasil gitu. Oke lah, orang tuanya terimain, padahal mah Panik lah ya pasti ya. udah nangis bae bang, panik lagi. Depresi. Akhirnya diokein aja karena nggak mau ya kan, selain dia siapa yang mau turun, masa ya warga malam-malam mau turun. Sakin aja ada dia bisa mau. Oke lah lanjut. Saya kesiangan tapi tuh saya kesiangan, cuman saya masih sempat nyusul lanjut pencarian. Orang tua saya mau udah sono, yang lain gua kampung sepi bang, jadi berturun bawa buat dari dulu dia doang. Bahkan yang semalamnya nyari cuma satu orang, si Bangka ini sekarang jadi rame. Ya entah karena dia bisa apa, yang cuma sekedar mau bantu ya kan. Soalnya katanya semakin banyak orang semakin gampang. Akhirnya si Bangka ini nyari lagi. Wah, pas dia nyelam, dia nimbul lagi tuh, ngomong gini bang, ada nih, doain nih. Kan kaget kan saya. Ya ini udah pasal kita mati. Kaget tuh kan, akhirnya doain ya, ketemu nih bocah. Dinyelam lagi, dia keluar tuh teman saya. Iya, udah rupanya bentuknya udah lubang masih sampai mata, lubang itu mulut. Ya mungkin karena emang banyak minum air, kedua emang dasarnya lumpur ngambil tanah ya kan, udah nggak berbentuk tuh, sempet sampai harus mandi dicuci dulu baru kelihatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya keangkat ya, udah kacau, udah cabut itu sih pasti. Ya Hari ya begitu ular apa gimana nggak tahu. udah bang. Jadi urset yang mungkin walau alam sih ya, gue nggak ngerti dong. Intinya mah dari si abang yang Kak Ning nemu ini bocah ditarik. Cuman pas saya orang-orang pada nanya ketemunya bagaimana, padahal kita flashback lagi nih bang, padahal malamnya ya kan saya udah cerita tuh, maksudnya udah nyari, udah nyelam gitu. Itu si bang yang menemuinya ini, kalau emang ada dia semalam memang ada di kemarin, ini bocah ketemu malam dong. Kata si abang Kak ini, karena apa? Karena dia tuh nyari pakai kaki bang. Satu pakai kaki, kedua ya ngeraba. Di dasar itu emang nggak ada dia malam mah. Oh, itu emang nggak dalam ya, cuman Kalau buat kita dalam, buat orang dewasa ya dalam juga sih, udah nyentuh leher bang. oh itu maksudnya bukan yang sampai Enggak. Ya itu mah tetep ya, kita mau ngelelep orangnya. Kita kalau mau berenang harus butuh alat sih yang tadi saya bilang, styrofoam. Jadi ini bocah ditarik
Kalau tapi si Bang itu bilang kalau emang ada gitu ya semalam dia meninggal, dia ngendap ditarik, harusnya malam kemarin ketemu. Cuman saya nggak paham dari situ ini mah. Intinya si B ini ketemu, diangkat, di cerita banyak orang yang nanya. Jadi intinya dari si abang-abang yang namanya ini bocah boleh bilang entar ditarik apa kena, kalau waktu itu ada zamannya namanya user air nih. Air tenang tapi kayak ada gelombang gitu bang. Nah itu saya nggak paham dari setan apa gitu. Kalau orang dulu pasti tahu sih setan air apa setan apa itu. Jadi kalau orang di laut penjelasannya keram bang. Bisa. Biasanya kalau orang terap kan langsung ke dalam. Iya betul bang. Punya keram langsung. Tapi normalnya bang ya, itu kan lu berlima doang. Mungkin kalau dia keram harusnya bisa tolong gitu kan. Jadi ya itu dia, sampai saya pun nggak pun dikasih tahu teman. Maksudnya si ini B nggak ada. Lanjutlah penemu keangkat, banyak orang yang dia temu lalu diangkat sama si abang itu, serahin keluarga ya. Stres banget itu, kacau, dibaca dong. Iya. Akhirnya si abang itu udah beres, mungkin banyak orang yang nanya atau gimana ini itu dia ada di mana dan lagi maksudnya kondisi gimana gitu. Jadi tuh bocah langsung lah cerita, tuh bocah ada di bawah, gua kena kaki gua, enggol katanya. Emang gua paham ini bukan kayu ataupun batu. Jadi si abang itu nginjak salah satu ya tubuhnya si korban ini bang, kepala tangan gitu dia bilang. Intinya lain rasanya kaki dia, yang ada diangkat tadi temu. Jadi tempat ini yang tadi saya bilang itu bang, ya mungkin ini namanya bocah ya. Setelah itu tutup bang, nggak ditutup sih tapi dipacin kayak dipagarin gitu di Jaya itu yang megang kan Jaya, dipagarin gitu biar anak-anak nggak bisa. Ya setelah itu si B ini saya lupa, si B ini teman saya ngaji bang. Jadi setiap habis maghrib ini bocah rutin nyamper saya ngaji sambil lanjut ke Isya. Kalau yang saya alamin dulu kan begitu, saya ngaji nih habis maghrib nggak pulang, disuruh sama guru ngaji saya lanjut sampai ke Isya. Udah gitu setiap hari bergilir latihan sholat, latihan jadi imam ya, karena kan saya mau basic itu di MTS ya kan, mau belajarin gituan juga ya. Setelah pas saya udah habis maghrib ini bocah ini awal tuh cara gini bang, abang pernah ngerasa ada ketika kita jam segini biasa sama orang ini tiba-tiba jadi nggak ada dia gitu. Iya aneh mas. Iya, satu aneh, kedua biasanya bocah jadi gini udah marah gua nih Albert udah manggil depan pintu ya kan. Sedih ya. Rasa dari situnya wah, entah itu gua halu apa gimana. Saya baru beres mandi pakai baju aja belum, orang tua saya ada, cuman lagi nggak tahu saya lagi ngapain. Kayak ada yang manggil gitu maksudnya dari pas lagi pakai baju di kamar. Dia kalau dulu ini kalau abang gue pernah tahu sistem kita manggil teman itu kalau dari luar suka main gitar apa? Kita kan ada besar ini kayaknya nih. Terus Ada saya mulai nih, widih ada yang nyamper nih kan. Asik lah, jadi saya ibaratnya yang tadinya males ngaji, kalau ada yang nyamper mah kan pasti doang. Nah saya keluar lah agak ada orang, udah gitu posisinya mau gerimis lagi, geluduk mulu. Ibu saya udah mau bilang nggak usah udah ngaji mau hujan. Tapi saya dengar suara itu, tapi saya pengen ngaji satu sisi juga. Saya berangkat bang akhirnya. Lalu orang tua saya udah ngomong, udah nggak usah mau hujan terhujanan lagi. Karena emang jalan kaki, tempatnya pun nggak terlalu ramai. Dibilang jauh sih, nggak jauh-jauh banget sih maksudnya. Berapa ya 100-200 meter lah itu. Saya jalan tuh, jalannya ini masih tanah merah bang. Area tempat ibu saya ini masih tanah merah begini. Pohon-pohonan juga banyak, pohon besar seperti durian, pohon asem, masih banyak bang. Nah pas saya lewat situ ada yang manggil namanya, berhenti nih. Gak ada ngomong tungguin, saya tungguin tuh, saya sempat diam, saya positif thinking namanya bocah. Saya belum terlalu takut sama ibarat baru kemarin teman gue meninggal apa gue enggak udah gitu basicnya dia teman saya ya kan. Maksudnya ya sejahil apa sih dia tidak kenal saya, masa saya mau ditakutin.
Saya berhenti tapi kagak ada yang nyamperin, saya lanjut lah. Saya ngelewatin pohon ini Pak, pohon durian. Masih ada, sekarang kita nyari durian sobat. Gede banget Bang, gede banget pohonnya. Mungkin sekarang kita udah dewasa nih, kalau aja masih butuh 2 orang Bang. Udah gitu udah nggak berbuah, cuman pohonnya masih berdiri. Kayak gitu. Saya udah connect nih Bang, saya udah connect nih itu. Jalan cepetan dikit, pokoknya udah kalau bilang mau lari malah lari sebenernya, cuman kayaknya lari itu kayaknya males atau berat, tapi jalan sering tengin. Lama kelamaan ini si yang tadi ngetok saya nih sampai saya udah deket tempat pengajian masih ada. Ternyata pas saya ketemu di pengajian sama teman, ternyata yang masuk sedikit doang Bang, dari sekian banyak teman saya yang ngaji cuma berapa orang doang. Karena mungkin pada takut, kedua cuacanya jelek, saya ketemu tapi tetap sama temen. Tadi juga sama ceritanya begitu Bang. Iya. Si kebiasaan si almarhum B ini masih gitu, Jadi ngingetin buat ngaji ya. kali ya. Oke, jadi selain si almarhum B, di bak itu juga ada kejadian lagi Bang Goban? Setelah kejadian saya yang itu, tadi kan saya bilang langsung diteralis ya, kayak di mesin Majaya. ya. Jadi yang situ cuma orang-orang yang dewasa doang yang diancing, dilawan. Anak-anak udah bener-bener nggak bisa kamu. Nah, kalau yang teman saya hilang diculik itu mah bocah bandel Bang. Bocah bandel, abis maghrib keluar sendirian, entah dia mau nyari ngamper teman-temannya atau entah dia mau kemana, saya nggak tahu deh. Intinya saya tahunya tuh esok hari kemudian orang tuanya udah laporan lah boleh dibilang gitu. Anaknya hilang nggak balik-balik kan. Nah langsung tuh dicari, itu pencarian dari mulai siang sampai sore maghrib. Kata nanya kan, emang tuh bocah ngomongnya mau kemana? Nggak ngomong kemana-mana Bang, nggak mau ngomong kesini situ enggak. Tapi tetap pencariannya masih di siklus tempatnya dia, karena itu ada situ tempat Jadi angker tuh ya, tempat terlarang lah ya. basicnya pun emang ampun tuh Bang tempat Bang. Iya. Akhirnya dicari ke situ, udah sampai sore udah orang jadul gitu ya Bang, segala bawa sampah lah, bawa penggorengan lah, yang azan lah, yang ngaji lah, nggak ada respon. Malam pertama, malam kedua lanjut lagi, pas diazanin sama salah satu kakek di situ kan, orang tua, ada tangisan sama ada panggilan, manggil kayak anak manggil ibu ya. Sorry, ini ngilangnya udah berapa jam atau berapa? Ini hilang di sore ini yang ketemu ini di esokan harinya. Esokan hari ini, hari lah ya. Sudah 1 malam. Akhirnya orang tungin, namanya batin kali ya orang tua. Si bapaknya, si babi itu ngomong gini, nih bocah di sini nih, ini deket nih. Cuman kita nggak diliatin. Intinya mah ini bocah ada deket, tapi lu kagak lihat. Gak dibuka gitu, boleh dibilang. Kasar katanya mah kita dalam rumah nih, kita tutup pintu. Yang nggak mungkin lihat dong orang luar. Nah akhirnya si bapak itu orang pinter, bisa kebuka Bang. Kebuka. Nah namanya feeling seorang ibu ya, dia tahu nih suara adiknya di mana, dia tahu nih. Dia masih kayak macam kayak alah ya deh, alah lumayan tinggi gitu. Nah dia masuk sikut, anaknya ada Bang, lagi bengok Gini. cuma pakai kolor doang. Oke. Udah nggak bisa apa-apa. Nah diangkat, digendong ibunya, kagak ngomong, kagak senyum, kagak apa gitu. Padahal Kosong aja mukanya tatapannya. kosong Bang, bener kosong banget sih. Kayak orang Ini tapi bukan pingsan, bukan ya, matanya kita, cuman hitam matanya udah nggak ada. Matanya putih gitu loh ya. Putar gitu kayak putar gitu. Matanya udah putih semua, alisnya pun udah nggak ada, bahkan saya. Nah itu makanya kalau ada orang cerita orang gini tapi itu yang kita pada, saya berani jamin lu bohong. Karena teman gue hilang, ketemu dia begitu deh gitu. Alis hilang, mata udah nggak ada hitamnya, bahkan ya tadi yang abang bilang dia kosong banget, bener-bener kosong. Tapi itu bocah hidup.
bahkan buat pemulihannya pun saya nggak tahu udah berapa itu orang tua yang ngobatinnya gimana. Ya, intinya setelah dewasa tuh bocah ya kasihan sih, dibilang autistik kagak, tapi jadi temperamental sama temen nih nggak apa hobinya ya, selain dia jadi mohon maaf ya semua gue menceritain lu, dia jadi semacam on pola pun naik awal teman nggak kenalin sama orang galak, karena kan kayak kalau orang saya bilang mah kalau bahasa Indonesia temperamen. Namanya kalau kata orang Betawi bilang mah dia saparan. Iya. Ya akhirnya ya gitu. Sampai sekarang pun ya kenal lu teman kecil gua biasa aja sama lu. Tapi ya gue jadi prihatin, jadi dia sama gua pun jadi nggak dekat ya. Nggak dekat ya. padahal gua nggak manain itu, enggak, itu masa lalu. Iya. Ya, cuman ya gitu anaknya jadi Jadinya ya parah. merepotkan yang ngebatin lah ya. Bagi nggak usah gitu ya. Oke. Sial. Oke, itu aja sih bang. Sip. Waduh, nggak berasa nih ngomong sama Bang Kobar udah hampir 1 jam. Seru banget Bang Kobar nih, pasti masih banyak cerita lain nih, cuman mungkin banyak yang nggak bisa ceritain lah tuh di kamera gitu ya. Dan ini pun saya ngomongnya ya boleh bilang jadi kayak Berhati-hati. flashback lagi. Iya, flashback lagi. Bertrauma gitu ya. Oke, Bang Kobar, terima kasih udah mau nyamperin kita nih Maha Aku Takut di Studio Kecil TV. Teman-teman semua jangan lupa untuk saksikan terus Maha Aku Takut hanya ada di Studio Kecil TV setiap malam Jumat. Pantengin terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe makanya biar terus dapetin konten-konten paling horor sedunia internet ini. So, sampai jumpa lagi di Maha Aku Takut.